Shalom saudara-saudara, kita akan membahas firman Tuhan khotbah tanggal 12 November 2023 diambil dari Evangelium 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian begini firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirah iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, entah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara-saudara, rema pada minggu ini adalah saling membangun dalam menanti kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, kitab Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ini bersifat eskatologis, atau bersifat sesuatu yang masih dinantikan atau belum terjadi hari ini tetapi akan terjadi hari esok. Apa itu? Akhir zaman. Saudara-saudara, di pelayanan Paulus di daerah Yunani terjadi perdebatan mengenai penantian Yesus atau penantian kedatangan Tuhan Yesus. Banyak orang memahami bahwa penantian Tuhan Yesus itu bisa dihitung-hitung dengan kalender, tanggal, waktu, dan hari manusia. Ada banyak ramalan yang mengatakan hari ini, bulan ini, tahun ini tentang persoalan kedatangan Yesus kedua kali. Tapi semua tidak terbukti. Nah, karena itu dalam ayat 1 Paulus katakan kepada orang Tesalonika yang sekarang menjadi firman Tuhan kepada kita. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Maksud Paulus di sini menerangkan bahwa persoalan akhir zaman itu tidak bisa dihitung dalam persoalan kalender manusia. Tetapi soal akhir zaman itu adalah soal hak privat atau hak prerogatif daripada Allah. Dan soal akhir zaman itu menurut hitungan hari Allah, bukan menurut hitungan hari manusia. Artinya kita tidak usah mempersoalkan kapan akhir zaman itu datang. Tapi yang pasti menurut Alkitab akhir zaman itu datang. Tetapi teks ini mengajak kita untuk menghabiskan energi kita, mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman itu, bukan menghabiskan waktu untuk menghitung-hitung kapan akhir zaman itu akan datang. Saudara-saudara, firman Tuhan pada perikop ini ingin menerangkan kepada kita seperti apa fenomena kedatangan akhir zaman itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam hemat saya akhir zaman ini bisa kita maknai secara privat dan bisa kita maknai secara publik. Maksudnya begini, akhir zaman secara privat adalah ketika berakhirnya hidup manusia secara pribadi, atau kita kenal itu dengan istilah kematian. Itulah akhir zaman pertama bagi dia. Dan akhir zaman dalam arti publik adalah tentang satu masa di mana pada masa itu adalah akhir dari seluruh kehidupan dunia ini. Dan semua orang secara bersama-sama melihat kedahsyatan akhir zaman itu. Nah, salah satu sifat tentang akhir zaman itu adalah ia seperti pencuri pada malam hari. Kalau dikatakan pencuri pada malam hari itu mau menjelaskan tentang sesuatu yang tidak bisa diprediksi dengan akal manusia. Artinya kita tidak bisa tahu kapan pencuri itu datang. Dan memang setiap pencuri akan berusaha
datang untuk tidak diketahui. Dia akan mencari titik lemah korbannya, dan disitulah dia akan memulai aksinya untuk mencuri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hati-hatilah. Akhir zaman itu tidak bisa dirasionalisasikan. Akhir zaman itu bukan lotre yang ditebak-tebak. Jadi kita hanya akan membuang-buang waktu kalau kita berpikir bisa memprediksi tentang akhir zaman. Dan akhir zaman ini memiliki sifat yang mendadak, sifat yang inspeksi. Karena itu kita tidak boleh bermain-main dengan sesuatu hal yang sifatnya mendadak atau sesuatu hal yang sifatnya inspeksi. Karena hal-hal itu akan membuat kita sering terlena kalau kita tidak menyadari sifat daripada akhir zaman itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada banyak orang yang mengatakan, sekarang damai, sekarang tenang, sekarang lagi enak-enaknya melihat perkembangan ekonomi, melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan peradaban manusia. Dan kita merasa, I'm okay, I'm fine, it's all of good. Nah, saudara-saudara, ketika kita merasa bahwa semua baik-baik saja, kita merasa bahwa semua oke-oke saja, nah itu adalah titik di mana saudara akan menghadapi akhir dari segala sesuatunya. Artinya, kata semua baik-baik saja, semua oke-oke saja, itu adalah sebuah kesombongan. Itu adalah sebuah tindakan arogan yang ingin menantang ketetapan Allah. Nah, karena itu kita tidak boleh sepele dengan pesan tentang akhir zaman ini. Kita harus benar-benar menyadari bahwa segala sesuatunya di dunia ini memiliki limit, memiliki batas waktu. Nah, dengan kesadaran bahwa segala sesuatu itu memiliki limit, harusnya menyadarkan kita sesungguhnya